Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali melalui media Al-Iman Televisi, yang mana media ini dipancarkan dari lokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa pandemi ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, keimanan, keteguhan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nyatakan bahwasanya Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, Rabbunallah. Karena Allah SWT berfirman, Innal ladhina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah SWT dalam rububiyah Allah, dalam peribadahan kita kepada Allah, dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Kemudian kita beristiqamah. Mereka beristiqamah, memegang teguh apa yang mereka ikrarkan, jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat kepada mereka yang istiqamah di jalan Allah sampai mereka menemui ajalnya. Tatanazzalul alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Malaikat akan turun saat kedatangan maut kepada mereka yang menyatakan Rabbunallah. Lalu malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kalian untuk mendapatkannya. Ikhwan fillah, Rabbunallah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang kita tingkatkan dalam keadaan-keadaan kita, khususnya dalam keadaan-keadaan kita tertimpa wabah, tertimpa kesusahan, tertimpa segala hal, ya. Kita menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kita menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Mengimani, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kita menyatakan bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Di sinilah kita tahu
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai kita ternyata. Dan kita membutuhkan doa, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi masalah ini. Rabbana, ini yang sering kita panjatkan kepada Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah saudara kami, isfi Anta syafi, Engkau lah zat yang menyembuhkan. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, berilah dia afiah, dan maafkanlah dia. Tatkala kita mendengar dan mendoakan saudara kita muslim yang meninggal dunia, kita beriman mentauhidkan Allah di dalam rububiyah Allah. Maka hendaknya iman kita kepada tauhid rububiyah menyatakan, ya Allah, Rabbana, kita lanjutkan dengan mengimani uluhiyah Allah, yaitu kita mentauhidkan Allah dalam beribadatan kita kepada Allah. Tatkala kita doa, kita arahkan hanya kepada Allah. Kita takut, kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighosah, memohon pertolongan yang sangat kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada kaumnya bahwasanya innallaha rabbi wa rabbukum, Tuhan kita, Tuhanku, Tuhan saya, kata Isa alaihissalam surat Al-Imran, dan Tuhan kalian rabbukum, innallaha rabbi, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kalian adalah Allah. Menyatakan beriman kepada tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menghidupkan, Allah memberi rezeki. Menyatakan, mengingatkan, Allah lah yang memberikan kalian rezeki, Allah lah yang memberikan kepada kalian kesehatan, Allah yang menimpakan kalian kepada penyakit. Kalian beriman kepada tauhid rububiyah, menyatakan semuanya dari Allah SWT, bukan dari setan-setan, bukan dari kepercayaan orang-orang khurafat, tidak, semuanya. Kita menyatakan bahwasanya innallaha rabbi, Tuhan kita adalah Allah, yang berarti kita menyatakan innallaha rabbi wa rabbukum, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kalian juga Allah. Setelah kita menyatakan demikian, menyatakan bahwasanya wabah ini, penyakit ini Allah turunkan, maka kita fa'budu, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah Allah. Kembalilah membuka kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita lihat ajaran-ajaran yang belum kita laksanakan. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena arti bertawakal itu bukanlah bersandar kepada obat, bersandar bukan kepada alat-alat, namun melakukan sebab-sebab dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin beriman Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menyatakan innallaha rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah SWT. Fa'budu,
Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kesyirikan. Jangan meminta kepada orang-orang yang telah mati, yang telah dikubur. Sekalipun itu adalah nabi, sekalipun itu adalah ustadz-ustadz, wali-wali, kiai-kiai, habib-habib, atau orang-orang soleh. Kan Allah berfirman, fa'budu, beribadah kepada Allah. Uda'uni, berdoalah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan demikian. Selain Allah adalah makhluk. Dan Allah menyatakan, wa hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Iman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah lalu dia beristiqamah, maka Allah akan meneguhkan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi seorang Muslim, agamanya Islam. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana Ibrahimu nabiyan, kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Ibrahim bukan seorang Nasara. Walaupun mereka mendakwakan Ibrahim adalah Yahudi, Ibrahim adalah Nasara, bukan. Walakin kana hanifa. Tapi Ibrahim adalah hanif, lurus, seorang yang mentauhidkan Allah. Muslimah, seorang muslim. Islam agamanya Nabi Ibrahim. Wa kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik, mempersekutukan Allah SWT. Dan orang yang paling dekat menjalan, yang paling sesuai, paling dekat ajarannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat siapa tokoh di dunia ini yang paling dekat ajarannya dengan Nabi Ibrahim. Misalnya kita kagum dengan seorang tokoh gitu ya, dari luar negeri misalnya, hebat ini tulisannya, bukunya hebat sekali. Cukup satu ayat memperjelas siapa orang yang paling dekat dengan manusia yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam. Inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang-orang yang paling utama, yang paling dekat dengan Ibrahim ajarannya, adalah orang-orang yang mengikutinya. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan ajaran Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Dan juga nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman, dan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Yahudi, bukanlah Nasara. Apakah Anda bisa memperjelas penjelasan Anda bahwasanya Ibrahim adalah seorang Muslim yang mentauhidkan Allah dan berkenaan dengan musyrikin? Ibadah haji adalah perintah Allah. Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih kurban adalah salah satu daripada syariat Islam untuk mengenang bagaimana Ibrahim alaihissalam memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangunan Ka'bah itulah peninggalan yang jelas Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya di lembah yang tidak ada tanaman bersama anaknya Ismail.
lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri yang keturunannya, istrinya Hajar dan Ismail, putra beliau, berada di situ menjadi negeri yang aman. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahum minats tsamarat. Berilah rezeki penduduknya mereka, berilah buah-buahan rezeki, ya, makanan-makanan kepada penduduknya. Ini adalah peninggalan Ibrahim alaihissalam. Ya, kita lihat Ka'bah, dan Ka'bah Rasulullah SAW tinggal atau hidup di kota Mekah, dilahirkan di kota Mekah, diutus oleh Allah SWT, diangkat menjadi Rasul di kota Mekah, mengajak manusia untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, yang dia adalah seorang Muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam Al-Quran kita akan dapati pada pertemuan yang lalu kita telah membaca surat Al-Baqarah ayat 125, wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud. Ketika Ibrahim alaihissalam berada di kota Mekah bersama keluarganya, dan kami menjadikan al-bait Ka'bah mathabatan lin-nasi wa amna, sebagai mathabata lin-nasi wa amna. Mathabah, tempat yang hati manusia itu rindu padanya. Tatkala sudah dikunjungi, pasti manusia akan pengen kembali lagi ke mengunjungi Ka'bah. Itulah mathabatan lin-nas wa amna, dan aman. Dalam ayat 125, di mana kita buka Al-Mukhtasar fi Tafsir, wadhkur hina ja'alallahu al-baital haram marji'an lin-nasi tata'allaq bihi qulubuhum. Ketika Allah menjadikan manusia sebagai tempat yang manusia berkumpul di tempat itu, manusia akan kembali ke tempat itu karena hati-hati manusia senantiasa terpaut dengan Ka'bah, dengan Baitullah. Senang. Ini kita rasakan tatkala kita pertama kali menyaksikan berkunjung ke Baitullah, hati kita bergetar, merasakan subhanallah, masya Allah, bersyukur kepada Allah SWT. Dan tatkala kita kembali, hati kita terus teringat terus bagaimana saat kita mengelilingi Baitullah. Kan Allah berfirman, wa ja'alnal baita mathabatan lin-nasi, ketika Allah menjadikan Ka'bah sebagai mathabah lin-nas, tempat berkumpul manusia, tata'allaq bihi qulubuhum, hati mereka terpaut selalu dengan Ka'bah. Kita semua rindu, ya, 2 tahun tidak bisa melaksanakan mengunjungi Ka'bah karena ada pandemi ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, dan Allah mengangkat pandemi ini, wabah ini, sehingga kita merasakan amna, keamanan saat kita hidup di dunia, saat kita mengunjungi Ka'bah. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ketika
kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia dan sebagai tempat yang aman. Tidak ada kezaliman. Orang pun takut berbuat kezaliman di Masjidil Haram, dan Allah jadikan sebagai tempat yang aman. Kemudian kullama rahalu anhu raja'u ilaihi. Dan kalau manusia datang ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, ya, untuk melaksanakan umrah, selesai melaksanakan umrah, rahalu anhu, dia tinggalkan kota Mekah. Namun raja'u ilaihi, mereka akan kembali kepada Ka'bah. Walaupun keadaan saat kita mengunjungi Ka'bah, ada hal-hal yang kita melihat kita tidak senang, atau kita tertimpa sakit, atau kita tertimpa kesedihan, kehilangan. Namun Allah menjadikan Ka'bah sebagai mathabatan linnas, di mana hati mereka selalu terpaut dengan Ka'bah. Kerinduan yang luar biasa. Anda berkunjung ke suatu tempat di suatu negeri, ya, entah itu Anda rekreasi gitu ya, di tempat yang indah, hijau, di desa, di pegunungan, Anda pergi ke luar negeri merindukan desa Anda, kerinduan untuk bertemu dengan keluarga tatkala Anda sekarang berada di luar negeri gitu ya. Anda ingin melihat tempat itu karena ingin tamasya, lihat keindahannya. Lalu kerinduan Anda kepada Baitullah adalah kerinduan ibadah, di mana Anda tatkala mengunjungi Ka'bah, Anda melakukan tawaf, mengelilingi 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, ya, kemudian salat, kemudian melaksanakan sa'i untuk umrah. Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerinduan Anda kepada taman-taman yang indah hanyalah kerinduan memandang pemandangan yang indah atau terkenang sesuatu dalamnya. Adapun kerinduan kita kepada Ka'bah adalah kerinduan kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ingin agar kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ini. Terimalah doa-doa kami ini. Innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wajalahu amnan lahum, sebagai tempat yang aman. La yu'tada alaihim bi, tidak diperkenankan berbuat zalim di tempat itu. Wa qala lin-nas ittakhidhu min al-hajar alladhi kana yakifu alai Ibrahim wa huwa yabni al-Ka'bah makanan lis-shalah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125 ini, وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Jadikanlah maqam, tempat berpijaknya Ibrahim, membangun Ka'bah. Ini pendapat mayoritas ahli tafsir, ya. Maqam Ibrahim adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah, di mana tempat itu
batu ya. Di tempat itu selesai kita melaksanakan tawaf dan melintasi Hajar Aswad, kita segera menghadap ke arah Ka'bah dengan mendekati yaitu arah daripada Maqam Ibrahim. Dan ada yang berpendapat Maqam Ibrahim adalah seluruh Masjidil Haram dan juga Arafah, tempat-tempat Nabi Ibrahim melaksanakan, diajari oleh Allah manasik haji, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim. Kemudian wa awsayna Ibrahim wa banahu Ismail bitadhhiri, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim dan putranya Ismail untuk mensucikan, membersihkan Al-Baitul Haram, Baitul Haram, minal aqdar, dari kotoran-kotoran, wal awthan, membersihkan juga dari berhala-berhala. Maka inilah yang harus kita lakukan. Kita bersihkan tempat-tempat ibadah kita, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kotoran-kotoran, dari kesyirikan-kesyirikan. Jangan letakkan jimat-jimat di masjid-masjid dengan meyakini itu adalah suatu yang hebat sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dalam Fathul Mekah, didapati berhala-berhala begitu banyak di Ka'bah, maka beliau singkirkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan Ibrahim, Ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruka'is sujud. Itu hendaklah kalian mensucikan, membersihkan Ka'bah, yaitu Allah, Baitullah, dari kotoran-kotoran dan dari kesyirikan-kesyirikan. Rasulullah hancurkan. Kalau orang-orang musyrik, mereka patung-patung mereka sembah, jaga supaya tidak jatuh, supaya kalau Rasulullah SAW dihancurkan. Karena Allah memerintahkan agar kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dan kesyirikan-kesyirikan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan Allah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan, mensucikan Baitullah, Baitul Haram dari kotoran-kotoran dan kesyirikan-kesyirikan dan berhala-berhala. Wa tahayyu'atihi liman arada at-ta'abbuda, dan mempersiapkan tempat itu bagi siapa yang ingin beribadah di tempat itu. Liman arada at-ta'abbuda fihi bitawaf wal i'tikaf was salat wa iriha, dibersihkan Baitullah, Al-Masjidil Haram, untuk orang-orang yang beribadah tawaf, orang-orang yang beribadah salat, ya, orang-orang yang i'tikaf dan selainnya. Ini tafsir dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir ayat 125 dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir surah Al-Baqarah. Kita akan membuka tafsir yang lain, tafsir As-Sa'di. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, ay wa idda'a Ibrahimu li hadzal baiti. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa untuk Baitullah ini,
an yaj'alahu Allahu baladan aminan, agar menjadikan negeri tempat Baitullah ini sebagai tempat yang aman. Aman, ya. Aman sekali kota Mekah. Kita akan merasakan keamanan. Jika Anda mengatakan, Ustaz, saya pernah kehilangan, curi uang saya. Kalau Anda bandingkan kota Mekah dengan kota yang lain, yang paling minim kejahatannya, maka kota Mekah adalah kota yang paling nomor satu amannya. Anda lihat sekarang di negara mana yang paling aman gitu ya. Anda melihat mana negara yang aman di dunia ini dari sisi kejahatannya, ya. Maka Anda bandingkan dengan kota Mekah. Kejahatan di kota Mekah paling sedikit. Kemudian wa yarzaku ahluhu min anwa'i thamarat, dan penduduk kota Mekah diberi rezeki bermacam-macam buah-buahan, ya. Padahal kota Mekah tidak seperti di Indonesia. Kalau di Surabaya, misalnya di Surabaya, ya, dekat dengan tempat yang penghasil buah, gitu ya. Di sana ke Jawa Timur ada buah apel, ya, ada buah salak, ada nanas, semangka. Mudah untuk menanamnya, mudah untuk produk hasil buminya itu tumbuh, gitu ya. Namun Mekah adalah tempat yang tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, tanahnya tandus. Namun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah rezeki pada penduduk Mekah ini buah-buahan. Dan Nabi Ibrahim adalah perintis kota Mekah, gitu ya. Nabi Ibrahim, istrinya Hajar dan Ismail. Tidak, di sekelilingnya tidak ada tanaman-tanaman. Air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan di kota Mekah. Dan Nabi Ibrahim berdoa, datangkanlah ya Allah, berilah rezeki ya Allah, penduduknya buah-buahan. Maka datanglah dari segala penjuru dunia buah-buahan ke kota Mekah, bermacam-macam jenis yang tidak pernah kita saksikan di negeri Indonesia. Thumma qayyada alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang 126-nya, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minadh thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berilah rezeki penduduknya, jadilah negeri ini negeri Mekah negeri yang aman, berilah rezeki penduduknya buah-buahan. Kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, khusus hanya saja orang-orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini ayat 126 dalam surat Al-Baqarah. Kita membaca Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wadhkur ayyuhan nabi hina qala Ibrahimu wa huwa yad'u rabbah Rabbi ja'al Makkata baladan aminan la yuta'arrad fihi li ahadin bisu'in
warzuq ahlahu min anwa'i athamarat. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup selang berapa abad lamanya ya dari Nabi Ibrahim, dan dibahyukan oleh Allah kisah Nabi Ibrahim. Ceritakanlah wahai Muhammad, ketika Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah Tuhannya, Rabbi, Tuhanku, ij'al Makkata, jadikanlah Makkah, baladan aminan, negeri yang aman, di mana manusia dicegah dari berbuat kezaliman di kota Mekah. Warzuq ahlahu min anwa'i athamarat, berilah rezeki buah-buahan penduduknya dengan macam-macam buah-buahan. Waj'alhu rizqan khasan bil mun, jadikanlah rezeki itu hanya khusus untuk orang-orang beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Engkau ya Allah, yang kufur, yang mengingkari Allah, yang kafir, tidak usah diberi ya Allah. Nabi Ibrahim mengqayyada, yaitu mohon kepada Allah agar khusus saja doanya buah-buahan, rezeki itu hanya untuk orang yang beriman saja. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, qala wa man kafar, Allah berfirman, dan orang kafir, wa man kafar, yang mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, famatti'uhu qalilan, aku akan berikan dia sedikit, qalil, kenikmatan dunia. Famatti'uhu qalilan, dia akan berikan kenikmatan dunia sedikit saja. Namun thumma adtarruhu ila adabin nar, nanti di akhirat dia mendapatkan api neraka. Wa bisal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ketika Nabi Ibrahim berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan rezeki Allah hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Qala Allahu wa man kafara minhu fa inni umatti'uhu, barang siapa yang kafir, tetap Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan. Marzuquhu min fid dunya, aku beri rezeki di dunia, mata'an qalilan, kesenangan yang sedikit. Sering ya kita menjumpai di dunia, di Al-Qur'an itu kata-kata mata'an qalilan, qalil, sedikit-sedikit. Dunia ini sedikit gitu ya. Coba kita berpikir, apa yang kita punyai dari dunia ini, gitu ya. Dari sisi pakaian, berapa pakaian kita? Dari sisi sepatu, berapa sepatu kita? Kendaraan, berapa kendaraan kita? Uang, berapa uang kita? Apakah kita puas jika semuanya kita gunakan untuk memuaskan hati kita? Belum puas-puas. Seolah sedikit, padahal banyak sekali dunia di samping kita. Namun terasa masih kita kekurangan. Belum merasa cukup. Dan kesenangan dunia itulah sedikit sekali. Kita ambil ibrah lagi. Kita melihat saudara-saudara kita yang masih muda meninggal dunia. Berapa umurnya? Berapa usianya? Berapa lama tinggal di dunia? Apa yang telah dikerjakan? Kita demikian juga. Apa yang telah kita kerjakan untuk Allah SWT, untuk menghadap Allah SWT? Berapa puasa kita? Puasa Ramadan semenjak balik. Puasa sunnah kita berapa? Sholat wajib kita lakukan, sholat sunnah berapa puasa? Sedekah, berapa sedekah kita? Terasa sedikit sekali. Seolah-olah kita baru kemarin melakukan amal hidup di dunia ini.
kita terus ingin beribadah kepada Allah SWT, beramal soleh, maka Allah memberikan kenikmatan dunia sedikit sekali. Thumma fil akhirah ulji'uhu mugrihan ila adabin nar. Kemudian orang-orang kafir di akhirat akan dimasukkan dalam neraka. Bi'sal masir alladhi yarji'u ilaihi yaumal qiyamah. Seburuk tempat kembali di mana orang-orang kufar kembali pada hari kiamat ke neraka. Bedanya orang beriman dan orang-orang kufar, orang yang mengingkari orang kafir, orang beriman dalam berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Namun orang beriman juga memohon kepada Allah agar diberi kebaikan di akhirat. Memohon kepada Allah rezeki di dunia, makanan, uang, pakaian, rumah, kendaraan. Namun juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki di akhirat. Nafil akhirati. Dan juga dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia mohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah, dia memohon kepada Allah beriman bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan kembali setelah matinya. Kemudian akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Malik yaumiddin, raja di hari pembalasan, akan dibalas setiap manusia. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal baik sedikit dibalas, barang siapa berbuat kejahatan sedikit tetap dibalas, sedikit tetap dibalas. Maka orang beriman ketakutan memohon kepada Allah, wa qina adzaban nar, ya Allah dosa kami banyak ya Allah. Seperti kita melihat gunung yang tinggi, itulah dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pilihlah kami dari api neraka ya Allah. Ketakutan kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal soleh. Adapun orang-orang kafir meminta kepada Allah, wa minan nasi may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang mengatakan, ya Allah berilah aku rezeki kebaikan di dunia namun di akhirat tidak dapat. Itulah orang-orang kafir. Minta kepada Allah rezeki, diberi rezeki banyak, padahal kufur kepada Allah, padahal mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah menyatakan subhanah, maha suci Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah menyatakan Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Dikufuri, ditentang, digurui manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah masih memberikan rezeki kepada mereka, makan diberi oleh Allah, rumah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Ar-Rahman. Allah adalah Ar-Rahman, zat yang maha pemurah. Siapa saja diberi oleh Allah SWT, yang muslim, yang kafir, diberi oleh Allah SWT. Namun Ar-Rahim, Allah juga maha penyayang, khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka orang beriman kepada Allah SWT, meyakini bahwasanya dia akan kembali kepada Allah SWT. Dia beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dia menyatakan Malik yaumiddin, Allah adalah raja dari pembalasan. Dia takut kepada Allah SWT. Dia memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina na'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau anugerai nikmat. Dan nabiyyin, siddiqin, syuhada, jalan para nabi, para siddiqin, para syahid, orang mati syahid, as-salihin, orang saleh.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Tafsir As-Sa'di, surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ai wa idda Ibrahim li hadzal bait. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa untuk rumah Allah ini, Ka'bah. Dan yaj'alahu Allah baladan aminan. Dia meminta kepada Allah SWT agar menjadikan negeri tempat rumah Allah itu sebagai tempat negeri yang aman. Wa yurzaqu ahluhu min anwa'i thamarat, rezeki diberikan kepada penduduknya berupa buah-buahan, bermacam-macam buah ada di situ. Thumma qayyada alaihi salam hadha du'a lil mu'minin. Kemudian Nabi Ibrahim memohon dalam doanya, hanya untuk orang beriman ya Allah. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berilah rezeki kepada orang-orang yang beriman di antara mereka ya Allah. Kepada Engkau, beriman kepada hari akhir. Ini adalah ta'adduban ma'allah. Ungkapan sopan, ya. Ungkapan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Id kana du'a'uhu al-awwal fihi al-itlaq faja'a al-jawab fihi muqayyadan bi ghairi zalim. Di mana doa Nabi Ibrahim pertama secara mutlak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati. Berilah ya Allah penduduknya itu buah-buahan, ya. Kemudian dia meminta Allah khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Faja'al jawabihi muqayyadan bi ghairi dhalim, maka Allah kemudian menurunkan jawabannya bahwasanya rezeki itu adalah juga diberikan kepada orang-orang yang zalim juga. Di mana Allah berfirman, qala wa man kafar, dan orang-orang kafir fa umatti'uhu qalilan, aku akan berikan dia rezeki yang sedikit, kenikmatan yang sedikit. Allah SWT menjawab demikian. Falamma da'a lahum birizqi wa qayyadahu bil mu'min wa kana rizqullahu syamil mu'min wal kafir. Tatkala Nabi berdoa kepada Allah SWT, ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, ya, secara mutlak, ya. Jadilah negeri ini negeri yang aman, seluruhnya aman ya Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa lagi, warzuq lahum minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dan berilah rezeki penduduknya yang beriman kepada Engkau saja beri rezeki ya Allah, billahi wal yawmil akhir. Maka Allah SWT menjawab bahwasanya rezeki Allah SWT, rezeki Allah meliputi juga untuk orang beriman dan orang kafir. Wal 'asi wat ta'i, orang yang bermaksiat diberi oleh Allah rezeki, bisa makan, bisa minum, punya kendaraan, punya rumah, gitu ya. Orang taat juga demikian, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa man kafar", barang siapa kufur, ai urziquhum kullahum, aku beri rezeki semuanya, aku beri rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Muslimahum wa kafirahum, muslimnya, kafirnya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal muslim, namun perbedaannya, rezeki yang Allah berikan kepada orang muslim dan orang kafir bedanya. Orang muslim, ya, cirinya ini, ya, adalah dia mempergunakan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal muslim,
Yasta'inu birizqi ala ibadatillah. Mereka menggunakan rezeki Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yantakil minhu ila na'imil jannah. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah berikan yang dia pergunakan untuk ibadah. Misalnya kita diberi rezeki oleh Allah handphone gitu ya. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz ibadah dengan handphone gitu ya? Kita membaca hal-hal yang bermanfaat, kita melihat hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, Quran, hadis, nasihat ya. Itu jadikan rezeki Allah untuk ibadah. Televisi misalnya. Kita diberi rezeki Allah televisi. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat ya. Kita melihat di sini ceramah Al-Iman TV, kemudian Roja TV, ya, kemudian televisi-televisi yang lain gitu ya. Radio juga kita arahkan untuk yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman ya, mempergunakan rezeki yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini mengakibatkan orang beriman ini, muslim ini mendapatkan surga Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, dalam tafsir As-Sa'di ya, fa yatamatta', dia senang-senang dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Fa yatamatta' fiha qalilan, sedikit, enggak banyak, enggak bisa diberi uang yang banyak misalnya. Dia enggak bisa menghabiskan uang itu. Membeli makanan separuh, enggak muat, perutnya enggak muat. Untuk minum juga enggak muat. Sedikit, mata'un qalil. Perut kita ini enggak muat untuk banyak menghabiskan di dunia ini, enggak bisa karena mata'un qalil. Sedikit. Tidak, makanan yang lezat yang kita makan banyak, jadi enggak lezat lagi, tidak ada kenikmatan lagi karena kita sudah kekenyangan. Sedikit sekali. Tidak bisa kita menghabiskan yang banyak di dunia ini. Dan lalu orang kafir, thumma attarruhum ulji'u wa ukhrijuhum. Lalu orang-orang kafir, aku paksa mereka, aku keluarkan mereka mukrahan ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dihina oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang beriman. Mempergunakan rezeki untuk taat kepada Allah, akhirnya dia mendapatkan surga Allah. Adapun orang kufar mempergunakan rezeki untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk durhaka kepada Allah, thumma attarruhu ila adzabin nar. Namun lalu Allah akan masukkan dia dalam api neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan juga pendengar Radio Sulaiman yang kami hormati dimanapun Anda berada, mudah-mudahan satu ayat, dua ayat ini menambah keimanan kita, mendekatkan kita kepada Allah, saling mengingatkan kita, saling mengingatkan agar kita senantiasa mendekatkan atau semakin dekat dengan Allah SWT, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Kita mendengar khabar, berita kematian saudara kita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita menyatakan apa? Sesungguhnya kami milik Allah, kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita akan menyusul teman-teman kita semuanya. Maka kita persiapkan kepada Allah SWT. Kita persiapkan pertemuan kita menghadap Allah SWT dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, memperbaiki diri kita, mohon ampunan dan rahmat Allah SWT. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan, bahasan pekan depan dalam bahasan tadabbur ayat-ayat Allah
berkaitan dengan doa. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.